Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasikun. Waltakum, dan hendaklah ada, minkum, di antara kalian, ummatun, suatu umat atau sekelompok umat, yad'una ilal khairi. Yad'una itu mereka menyeru, ilal khairi, ila kepada al khairi, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka itu wa ya'muru, dan mereka menyuruh atau mengajak, bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf atau kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, wa yanhauna, dan mereka mencegah, 'anil munkar, dari perbuatan yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, wa ulaika, dan mereka itulah, mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kuntum khaira ummah. Kuntum, kalian adalah, khaira, sebaik-baik, umat. Ukhrijat lin-nasi. Ukhrijat, dikeluarkan atau dilahirkan, lin-nasi, bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh atau mengajak kepada yang ma'ruf, dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah 'anil munkar, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman, billah, kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, walau, dan sekiranya ahlul beriman, amana, beriman, ahlul kitab, ahli kitab, lakana khairan lahum, lakana, tentulah itu, khairan lahum, lebih baik, lahum, bagi mereka, minhumu, di antara mereka, al-mu'minuna, mereka beriman, wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan mereka, wa aktsaruhum itu, dan kebanyakan mereka, al-fasikun, orang-orang yang fasik. Selanjutnya itu mengenai penafsiran dari surah Ali Imran ayat 104 dan 110, yang mana ayat ini menjelaskan tentang atau membicarakan tentang, pada ayat 104 menjelaskan tentang dakwah atau mendidik atau berupa pengajaran, yang mana pada ayat ini Allah menjelaskan, Allah merintahkan kepada umat Islam, dan hendaklah ada minkum, di antara kalian itu, suatu ummatun, suatu umat atau sekelompok umat itu, yad'una ilal khairi, Jadi Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk
adalah suatu kelompok di antara kalian, kata Allah. Adalah suatu golongan, suatu umat di antara kalian itu yang menjadi tugasnya itu menjadi pendidik, yang mendidik, yang berdakwah atau yang mengajar. Yang mana tugas dari mendidik, dari berdakwah itu adalah mengajak kepada yad'una ilal khairi, itu mereka menyeru kepada kebaikan. Jadi tugas mereka itu sebagai pendakwah atau sebagai berdakwah, mendidik, mengajar itu adalah yad'una ilal khairi, itu mereka menyeru kepada kebaikan. Jadi adalah di antara kalian itu suatu umat di antara kalian yang akan mengajak, menyeru kepada kebaikan. Dan tugas mereka itu adalah wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka itu menyuruh dengan yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dilanjutkan wa yanhauna 'anil munkar, di samping mereka itu mengajak kepada kebaikan. Tentu mengajak kepada kebaikan itu juga dengan cara yang baik-baik, juga tidak boleh dengan cara yang buruk, dengan cara yang tidak baik. Jadi mengajak itu juga diiringi dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik. Dan selanjutnya wa yanhauna 'anil munkar, bukan hanya saja mengajak kepada yang ma'ruf, tapi juga harus mencegah kepada dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi mereka itu akan mendapatkan keberuntungan. Mereka itu disebut sebagai orang-orang yang beruntung itu ketika mereka itu menjadi orang yang menjadi orang-orang, menjadi suatu umat itu yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itulah mereka itu dikatakan orang-orang yang beruntung. Jadi ketika mereka melakukan hal tersebut, maka dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Selanjutnya pada ayat 110 menjelaskan tentang kuntum khairah ummat. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Jadi umat muslim itu merupakan umat yang terbaik. Tetapi dalam ayat ini bukan hanya sampai di situ penafsirannya, tetapi dilanjutkan pada lanjutan ayatnya, ukhrijat linnasi, yaitu yang dikeluarkan atau dilahirkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi untuk menjadi umat yang terbaik, umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, tentu ada syarat yang harus seperti syarat yang harus dilakukannya, yang harus ditempuhnya. Yang mana yang harus dikerjakan sebagai umat yang terbaik itu adalah, yang syarat yang harus dipenuhi itu adalah mereka ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mereka menyuruh, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada jalan-jalan yang akan mendatangkan cintanya Allah kepada dirinya. Selain itu dilanjutkan wa tanhauna 'anil munkar, di samping mereka mengajak kepada kebaikan dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik. Selanjutnya wa tanhauna 'anil munkar, mereka juga mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi jika ada orang yang berbuat salah, mereka mengingatkan, mereka mendidik, mereka mengajarkan apa yang benarnya, apa akibat dari perbuatan salah itu, dan mereka mengajak kepada kebaikan supaya orang yang salah tersebut dapat kembali kepada jalan yang benar. Wa tu'minuna billahi, dan juga mereka itu akan mendapat kita sebagai umat yang terbaik itu ketika mereka itu beriman kepada Allah. Tentu beriman kepada Allah ini mereka itu mengerjakan segala perintahnya, dan meninggalkan segala larangannya. Jadi mereka itu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka tinggalkan, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka jalankan. Itu mereka disebut sebagai orang atau umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika seseorang itu mereka dikatakan beriman itu ketika mereka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi ketika seorang muslim, seorang umat Islam itu mereka tidak menjalankan perintah Allah, justru mereka melakukan larangan Allah, itu belum mereka disebut katakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang beriman kepada Allah itu katakan orang yang melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi ketiga syarat inilah yang akan menjadikan seorang umat Islam itu dikatakan umat Muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau amana ahlul kitab, dan sekiranya beriman ahlul kitab. Dan sekiranya beriman ahlul kitab di sini maksudnya adalah yaitu suatu umat yang menganut agama-agama sebelum datangnya agama Islam, sebelum adanya agama Islam, yaitu umat-umat Islam yang menganut agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang terkenalnya itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Jadi dikatakan walau amana ahlul kitab, dan sekiranya beriman ahlul kitab itu mereka dengan datangnya agama Islam, yang mana agama Islam ini merupakan agama penyempurna bagi agama yang lain, agama-agama yang datang sebelum Nabi Muhammad. Jadi agama Islam ini merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Jadi jika mereka itu dikatakan beriman, mereka itu beriman dengan adanya agama Islam, dengan datangnya agama Islam, mereka beriman kepada agama Islam, lakana khairul lahum, mereka tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minu, di antara mereka, dari di antara ahlul kitab itu ada mereka itu menerima kebenaran, beriman kepada agama Islam, mereka menganut agama Islam, mereka itu beriman, kata Allah. Minhum, di antara mereka itu mereka beriman. Tetapi kata Allah wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan dari mereka itu, dari para ahlul kitab itu adalah mereka orang-orang yang fasik. Mereka orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang kewajiban beriman, tetapi mereka tidak melakukannya dengan yang tahu itu, sehingga mereka tidak beriman dengan adanya agama Islam. Selanjutnya yang dapat kita ambil kesimpulan pendidikan dari ayat ini itu adalah menjelaskan tentang pendidikan mendidik, yaitu mengajar ataupun berdakwah, yang mana semesti harusnya lah hendaklah ada, kata Allah, hendaklah ada di antara kalian itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Di pendidikan yang pertama itulah haruslah ada di suatu umat muslim itu sekelompok umat yang akan menyeru kepada kebaikan, yang akan bertugas sebagai pendakwah, mendidik, mengajar, yang mana tugas guru itu merupakan wajib fardu kifayah bagi umat muslim. Jadi jika tidak ada seorang guru, seorang mendidik, maka umat Islam itu akan berdosa. Jadi harus adalah suatu golongan, suatu sekelompok umat yang harus menjadi guru, menjadi mendidik bagi umat, bagi orang-orang yang lain. Selanjutnya pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yang kedua adalah mengenai tugas dari berdakwah, tugas dari mendidik, tugas dari mengajar tersebut, yaitu mereka amal ma'ruf nahi mungkar. Itu mereka mendidik kepada yang mengajak orang-orang itu kepada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dan mencegah orang-orang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi jika orang-orang melakukan perbuatan yang mungkar, mereka memberikan nasihat, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, sehingga orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya kesimpulan pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini itu mengenai orang-orang yang beruntung. Mereka akan mendapatkan peruntungan itu dengan melaksanakan pendidikan. Jadi orang-orang yang melakukan pendidikan itu akan mendapatkan titel sebagai orang yang beruntung, orang yang akan beruntung atau menang. Kenapa demikian? Karena misalkan saja seorang yang mempunyai kekayaan, mempunyai harta benda, tapi mereka tidak dididik, mereka tidak mendapatkan pendidikan, tentu mereka akan dipengaruhi oleh orang lain, mereka akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Harta mereka itu akan mudah diambil oleh orang lain. Sekian yang dapat saya jelaskan dari
surah Ali Imran ini ayat 104 dan 110. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.